Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Oke, baik, perkenalkan nama saya Davina yang akan jadi pewawancara pada hari ini. Bisa perkenalkan dulu siapa namanya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya FN. Oke, Kak FND, biasa juga ada FN. Oke, baik, saya hari ini wawancara kita ini ndak formal banget jika jadi fun ji, bisa ji kayak sambil ngobrol-ngobrol begitu, jadi ndak terlalu tegang ji. Oke, jadi kan sudah tadi wawancara kemarin yang minggu lalu itu. Nah, minggu ini lagi mau Kak wawancara untuk pengambilan untuk memastikan jika untuk mengonfirmasi. Oke, jadi saya mau tanyakan, kemarin sempat Ki bilang kita dapat cowok mantan tak itu follow cewek random. Nah, mau tanya bagaimana, mau konfirmasi ke kita bagaimana perasaan tak pas tak tahu itu cowok tak atau mantan tak follow itu cewek. Oke, jadi kan yang pertama itu perasaanku yang pastinya itu kayak heran, Kak. Karena kayak bilang, Kak, kenapa ini tiba-tiba banyak yang follow kita, kayak banyak Ki, kan di follow back jadi banyak Ki kayak notifikasi masuk kayak dia di follow sama cewek-cewek ini. Karena kan dalam satu hari itu kadang kayak tak 5 tak 6 orang yang follow back kita. Jadi bertanya, Kak, bilang, Kak, kenapa banyak sekali yang follow Ki. Nah, terus pas ku buka lumayan kaget Kak karena ternyata itu follow IG secondnya cewek yang notabene ini kan IG secondnya cewek ya, biasa itu kayak postingannya kan lumayan terbuka Ki. Nah, begitupun dengan yang dia follow toh kayak lumayan terbuka Ki. Jadi awalnya heran Kak toh, kayak pas dapat notif kayak kenapa ini banyak sekali orang yang follow Ki. Tapi pas kulihat ternyata dia follow duluan ke orang, dan di situ agak kaget Kak, karena yang ku tahu dia itu orang anaknya itu ndak asal follow Ki sebaran cewek, tapi pas itu kenapa tiba-tiba dia follow semua cewek seperti itu. Oke, jadi perasaan tak waktu itu waktu pertama kali kita heran, berarti belum pikir terlalu yakin, masih bingung kenapa bisa ini cowokku yang jarang follow cewek-cewek tiba-tiba follow banyak, apalagi second di. Iya betul, karena kan di situ juga kayak masih baik-baik hubunganku, jadi kayak saya cuman sekedar heran sih, saya belum pak punya pikiran-pikiran negatif, masih cuman tanda tanya aja kayak kenapa ya, kaget Kak juga tuh. Tapi kalau untuk mengarah kayak curiga itu bisa dibilang masih sekian persen lah. Oke, dan kemarin juga sempat kita ceritakan kalau kita taunya itu bahwa kita diselingkuhi itu dari itu sepupunya, yang awalnya dia bilang sepupunya dia chat Ki. Nah, ini mau tanyakan waktunya dia chat Ki itu apakah kita langsung percaya atau tidak, dan waktunya percaya Miki bagaimana perasaan tak, apa yang langsung terpikirkan di otak tak, dan bagaimana reaksi tubuh tak. Oke, nah jadi kan ini pas hari pertama dia chat Kak, dia cuma tanya Kak kayak dia konfirmasi kayak saya ini pasangannya ini atau bukan. Jadi kan saya konfirmasi, terus saya tanyakan juga ke dia, bilang sepupunya Kika, terus dia bilang bukan, kenalanku tapi cuman sampai situ aja chatnya toh, sampai situ aja chatnya. Nah pas 3 hari itu kan upload ke lagi story. Nah terus kayak dia komen ke lagi, dia yang chat pertama itu pas dia konfirmasi kan terputus chat kok di situ. Nah pas 3 hari kemudian chat lagi, dia lagi bilang pernah Ki putus nyambung Kak sama ini. Terus akhirnya saya jawab nih, bilang nggak pernah aja putus nyambung bagaimana, tapi memang pernah Kak bertengkar, tapi bertengkar yang kayak ya bertengkar begitu Ji, nggak sampai yang ucap kayak putus kita. Terus di situ kayak dia sampai situ aja lagi. Terus 1 minggu kemudian dia lagi baru chat Kak, kayak bilang Kak sebenarnya ini mau Kak jujur. Nah situ dia ceritakan dia mulai ceritakan. Awalnya tuh saya tuh kan nggak percaya Kak, jadi kayak saya tuh pasnya aku dapat ini chat kayak kan itu langsung ki long text Kak, jadi situ kayak pas aku baca memang agak ndak enak perasaanku, karena kan memang feeling mah tapi saya konfirmasi dulu ke si cowok, saya konfirmasi kayak apa ini toh begini saya tanya, bilang tapi ndak langsung saya to the point kayak ada orang chat Kak, ndak, saya bilang judul, bilang masih mau sayang Kak begini karena kan baik-baik hubunganku itu hari. Tapi ini cewek tiba-tiba kayak minta Ki nomor WA aku toh, akhirnya saya kasih di hari yang sama gitu
saya kasih Mi, terus di situ kayak dia kirimkan nih bukti-buktinya toh, dia kirimkan bukti-buktinya. Akhirnya saya langsung gitu the point kayak ini cowok, kayak ada ini chat Kak begini begini. Nah terus pas ku dapat ki itu kan, pasnya Kak lihat chat itu kan kaget Kak, tapi yang pas sudah pindah ke WA, saya lihat rekaman suaranya, saya lihat video-videonya, di situ kayak kaget sekali Kak. Dan betul-betul itu saya tuh kayak tubuhku itu kayak enggak merespon Mi, kayak enggak bereaksi, kayak betul-betul itu kayak otakku juga tuh kayak berhenti berpikir sementara kurasa, karena kayak betul-betul itu dunia tuh kayak nge-freeze Kak kurasa. Karena pas betul-betul kulihat itu bukti-bukti, kayak bilang Kak deh nggak bisa Mi terbantahkan tuh, kayak nggak bisa Mi terbantahkan, ini harus ke apa begini, sampai akhirnya itu saya betul-betul kayak tanganku itu yang kayak bergetar sekali pegang itu HP toh. Tapi kan di situ posisinya saya berdiri, jadi di situ kayak pas ku berdiri kayak langsung jadi duduk, karena kurasa itu kakiku tidak bisa Mi topang ke diriku tuh. Jadi pas kulihat itu bukti-buktinya kalau dia selingkuh, jadi kayak situ kayak betul-betul kayak gemetar Kak, kayak itu juga kayak betul-betul tidak ada Mi, tidak bisa Mi kurasa bergerak apa-apa, kayak mati rasa semua. Jadi kayak langsung Kak jatuh begitu ya, langsung Kak duduk, yang tadinya berdiri langsung Kak duduk dan sambil bergetar ki tanganku. Tapi bedanya saya ndak menangis di situ, karena saya juga tidak tahu bilang harus Kak bagaimana tuh, karena pokoknya saking shockku itu sampai ndak bisa Kak kurasa berdiri tuh, ndak bisa berdiri terus kayak, tapi ndak nangis ya begitu ya. Oke, jadi ndak nangis Jikidi. Oke, tapi tadi kita ada sebutkan satu kata kalau kita nge-freeze. Bisa jelaskan lagi tuh Kak, apa maksud dari nge-freeze itu? Nah oke, di situ tuh kayak betul-betul kurasa itu dunia memang nih kalau terkesan nale kayak semua itu kayak berhenti itu waktu sekian detik tuh, kayak betul-betul kurasa itu terfokus sama saya di situ. Kayak betul-betul pas ku buka itu bukti-bukti kan dia kirim 1 kali ji, saya buka itu bukti-bukti kayak gemetar Kak, terus kayak langsung Kak jatuh, terus kayak otakku itu kayak ndak bisa persekian detik itu ndak bisa berpikir. Tapi di situ langsung kan 2 HP ku langsung bukan si HP ku, HP-nya adekku, jadi langsung ku ambil terus ku foto karena kan di situ kayak 1 kali nak kirim ji, tapi situ kayak betul-betul nge-freeze di itu. Maksudnya kayak saya nggak tahu harus apa toh, kayak betul-betul kayak kurasa itu dunia kayak berhenti berputar sepersekian detik begitu. Oke, jadi itu maksud dari nge-freeze tadi. Oke, saya lanjut tanyakan, setelah menjalin ini, setelahnya kita diselingkuh ini, maksudku apakah kita pernah dekat lagi sama seseorang? Dan kalau boleh tahu bagaimana saat kita jalankan itu, maksudnya bagaimana hubungan saat kita dekat lagi sama itu orang? Oke, kalau dibilang setelah kejadian itu pernah kan enggak dekat sama orang, jawabannya pernah. Karena saya bukan jadi tipe orang yang kayak berlarut-larut toh, kayak bukan juga kayak bilang trauma karena enggak percaya sama cowok, enggak, kayak tetap juga kasih orang kesempatan. Tapi saya lebih yang ke kayak karena enggak mau ditinggali, akhirnya saya yang tinggali duluan orang. Terus saya berpikir kayak saya tuh setiap dekat sama orang pasti enggak pernah fokus di satu. Karena kan kemarin sempat menjalin hubungan dan ternyata ini cowok yang fokus itu, karena kan kemarin di hubunganku terakhir yang pas diselingkuh itu saya betul-betul fokus ke satu orang. Ternyata balasannya ini cowok enggak fokus ke saya. Jadi sejak itu setiap saya dekat sama cowok, saya enggak pernah fokus sama satu, karena saya di pikiranku kayak bilang siapa yang bisa jamin kalau ini cowok cuma dekat sama saya saja. Jadi kayak naubah sudut pandangku begitu toh, karena sudut pandangku kemarin itu kayak betul-betul bilang biar walaupun masih dekat ya belum pada statusku, harus betul-betul yang kayak satu saja dicoba. Kalau memang tidak ada kecocokan baru ganti yang lain toh, atau dekat sama yang lain. Tapi semenjak diselingkuhi pandanganku berubah, kayak tidak ada cowok serius, tidak ada cowok yang bisa cukup sama satu cewek. Akhirnya kayak setiap mereka dekat, setiap saya ada yang mendekat sama saya welcome gitu. Tapi saya pasti munculkan sifat-sifatku yang buat mereka juga capek sendiri, kayak saya tidak respon berlebih kayak terus kayak betul-betul bisa dibilang kayak ku kasih kayak misalnya malamnya ini kayak ku respon sekali besoknya langsung kayak menghilang Kak. Jadi itu yang buat kayak berpikir aja kayak sebelum ditinggal harus tinggal duluan orang. Sebelum saya disakiti, saya harus sakiti duluan orang. Jadi begitu berubah pemikiranku lah, pandanganku terhadap laki-laki begitu. Oke, berarti mohon maaf sebelumnya, setelah kita diselingkuhi ini kita sudah dekat dengan beberapa laki-laki. Iya betul, pernah sempat beberapa kali dekat. Oke, dan semuanya itu kita yang tinggalkan bisa dibilang iya, karena saya tuh kayak itu kayak
cepat mak bosan, kayak misalnya 3 hari Miko respon langsung juga tinggal. Jadi kayak, tapi itu pun jadi kayak bisa dibilang semenjak itu kayak ndak pernah kosong kurasa, karena ada terus kayak masuk kayak kurespon di semua, tapi kayak betul-betul kayak langsung juga tinggal sesuka hatiku. Tapi kalau misalnya gabut keras datang jak lagi, jadi kayak sesuka hatiku kayak ndak pedulikan perasaannya orang, karena merasa kak perasaanku juga ndak pernah dipedulikan sama laki-laki, jadi untuk apa kak pedulikan perasaannya laki-laki begitu. Oke, tapi kalau kayak begitu berarti kita ndak tahu berarti yang mana tulus, yang mana tidak. Begitu di. Iya, saya juga ndak tahu kan, beberapa kali juga dapat kan nasihat dari temanku tuh kayak bilang coba mau kau dulu serius sama yang ini, siapa tahu yang ini tuh betul-betul orang yang tepat nih, jangan kau main sama ini. Tapi pasti pikiranku itu kayak bilang lagi kayak siapa bisa jamin kalau dia cuma dekat sama kau, siapa bisa jamin kenapa kok kamu tolo-tolo begini-begini. Akhirnya kayak saya pasti kayak lagi diriku. Oke, berarti waktunya kita itu dekat sama beberapa orang, ada perasaan tak? Kayak berarti ada perasaan tak atau tidak ada perasaan tak sama itu orang? Nggak ada sih, kayak ku jadikan kayak kalau misalnya capek atau kayak butuh teman cerita kayak pasti ke mereka Kak. Tapi kalau untuk melibatkan perasaan di situ enggak. Oke, berarti kita selama diselingkuhi itu betul-betul langsung berubah betul pandangan tak sama laki-laki dia, berarti kayak tidak ada yang kita taruh begitu perasaan tak sama laki-laki. Iya betul, kayak bukan bilang tidak ada, tapi bukan berarti kayak saya sudah tidak tertarik sama laki-laki, dan saya masih tertarik, tapi lebih mendominasi ke perasaan tidak percaya aku lah. Tapi kayak itu kayak dekat sama orang tapi tidak pernah ada perasaanku, tapi bukan berarti saya sudah tidak normal masuk masih cuman mungkin butuh waktu untuk membangun lagi kepercayaan begitu. Oke, berarti tidak ada pernah terpikirkan sama kita kalau sampai kapan kak terus mau kasih begini laki-laki, mau kak berubah begitu, mau kak serius satu laki-laki lagi, ada pikiran tak begitu? Sempat ada beberapa kali dan akhirnya saya coba fokus. Pernah juga coba pasca diselingkuhi kayak itu, pernah lagi coba kayak kan dekat sama satu orang, terus ini kayak aku rasa kayak dia itu kayak ada terus untuk saya, karena kan saya itu tipe orang yang bisa dibilang love language-ku itu quality time, tapi bukan quality time yang harus ketemu, enggak kayak pokoknya dia temani kak lewat telepon, kak VC atau segala macam. Nah saya itu kemarin sempat dekat sama salah satu orang itu, terus saya bilang kayaknya aku coba media sama yang ini. Akhirnya saya menjauh dari yang lain saya fokuskan di dia. Ternyata 5 hari setelah saya fokuskan di dia, ternyata dia punya pacar, entah itu dia pacaran memang masih pacaran atau apa. Pokoknya dia upload fotonya sama ini cewek, terus teman-temannya tuh komen-komen semua jadi kayak di situ semakin berpikir kak, ternyata ini cowok ini saling menutupi kah, karena kan kemarin juga pas aku diselingkuhi circle-nya juga temanku circle-nya juga ini si cowok kan menutupi, terus pas aku juga dekat sama ini saya juga kenal teman-temannya, terus teman-temannya juga yang komen di IG-nya, jadi kayak bilang kak ternyata ini cowok tidak ada yang beres. Akhirnya situ kayak kurungkan lagi niatku, jadi kayak bilang kak ternyata ini cowok begini semua kayak walaupun nak kenal sama temannya apa segala macam, ternyata temannya juga ikut terlibat dalam, kalau memang ada niatannya untuk mendua pasti dibantu sama temannya begitu ya. Oke, berarti kita ini terbantu sekali lagi dari prinsip berubah pandangan tak ke laki-laki itu dibantu sekali lagi dengan ini kejadian yang kedua kalinya, walaupun memang belum pikir sepenuhnya sama ini laki-laki. Oke, berarti waktunya kita lihat itu diupload itu ceweknya masih sering berkomunikasi. Nah setelah saat itu tuh kayak betul-betul kayak pas kuliah pasti kaget kak karena barusan 5 menit yang lalu itu telepon tapi dia bilang mau kak dulu pergi temani ini temannya. Jadi kayak bilang oh iya temani nih. Nah pas dia upload ternyata ini temannya yang sering sama, dia komen bilang dia langgeng begini-begini. Akhirnya kayak kaget kak tapi kaget ya ndak sampai gemetaran ndak, tapi kaget kak, jadi kayak ketawa aja kayak bilang kak kayak seakan-akan otakku itu kayak bilang bila memang capek dari awal itu cowok ndak ada yang serius begini-begini. Terus itu kayak itu kayak betul-betul kayak bilang kak untuk apa lagi percaya sama cowok seperti itu. Oke, berarti ditambah lagi itu parah sekali memang itu waktu laki-laki itu oke, jadi
Oke, dari kemarin sempat Ki bilang kalau kita cari-cari kesibukan dari ikut Ki kepanitiaan, terus kayak hangout Ki sama teman-teman tak. Mau katanya dengan kita lakukan itu semua, apakah terbantu Ji itu tetap Ziki lupakan itu mantan tak atau tidak? Kalau dibilang lupakan sebenarnya butuh kak waktu yang lama untuk betul-betul lupa. Atau masukku bukan lupa sih, kayak betul-betul tidak sakit hati Mila. Walaupun sekarang sebenarnya masih agak sakit hati, atau bukan sakit hati ke arah bagaimana, kayak masih sayang tidak, tapi kayak adanya perasaan kayak tidak terima kak dikasih begitu. Tapi semenjak kayak ikut kepanitiaan kemarin ya memang lumayan terbantu, tapi bukan berarti langsung kak otomatis lupa kita tidak, tapi kan karena kesibukanku, jadi itu yang buat kak beralih sementara. Tapi di saat kesibukan itu selesai saya kembali lagi ya, walaupun mungkin memang jadi kan tujuanku itu ikut kepanitiaan kayak biar capek kak dengan harapan di saat saya pulang ke kos saya bisa langsung tidur, saya bisa langsung istirahat. Jadi saya tidak punya kesempatan untuk pikir itu lagi, saya tidak ada untuk ingat-ingat itu lagi. Tapi pada kenyataannya pun ikut kak beberapa kegiatan, ku kasih capek ki tubuhku, ku kasih capek ki fisikku, tetap kak tidak bisa begitu ya. Kayak pasti itu di saat kak capek ki diriku tidak tetap kan tidak bisa tidur malamnya. Jadi itu lagi kayak sempat kak juga kayak salahkan diriku kalau dibilang terganggu ndak kesehatan mentalku terganggu, karena dari situ saya kepercayaan diriku itu betul-betul menurun. Kayak pasti itu saya salahkan diriku, jadi kayak saya salahkan diriku. Sempat juga beberapa kali saya chat ini cowok, sebenarnya saya chat, saya minta maaf, kayak bilang minta maaf karena kalau ada salahku yang buat sampai ndak mau sampai begini ke saya, minta maaf kak. Jadi itu betul-betul mempengaruhi self esteemku, betul-betul kayak pengaruhi kepercayaan diriku. Saya betul-betul kayak ndak mau itu teman-teman kayak sampai pakai masker selama beberapa minggu, karena saya betul-betul tidak sepede itu dengan diriku begitu. Oke, berarti sampai pakai masker Ki, berarti bisa dibilang ini karena kayak dia ego tadi, dia kena egota, jadi sampai ndak mau Ki menampakkan diri, padahal tidak ada ji dia bilang bukan berarti karena kayak lebih cantik itu selingkuhannya atau apa, tapi memang karena tabiatnya itu laki-laki seperti itu. Jadi mau dapat cewek secantik bagaimanapun itu pasti dia ada cara-caranya lagi untuk selingkuh. Berarti ini cukup naganggu kesehatan mental tak kemarin Iya cukup sekali, dan untungnya kan itu kemarin kayak masih libur semester, jadi untungnya itu tidak mengganggu kegiatan akademikku. Tapi betul-betul kayak itu mempengaruhi kepercayaan diriku dalam bersosialisasi juga, itu menurutku lumayan pengaruhi. Tapi makin kesini makin bisa ya juga terima tuh, karena selalu kamu merasa kayak kayaknya saya kurang cantik deh sampai dikasih begini, kayaknya saya kurang ini deh. Dari situ kayak betul-betul tidak bisa kak untuk berpikir jernih pada saat itu, karena kayak bilang kak saya pasti yang salah, saya belum berpikir kayak memang itu tidak bersyukur, indah. Pokoknya saya bilang kayak saya tidak mampu buat cowok-cowok bersyukur sama saya begitu ya. Sampai akhirnya kayak saya salahkan diriku terus menerus. Tapi makin kesini makin bisa aja menerima tuh, apalagi makin banyak pergaulanku, teman-temanku juga selalu kak dukung, kayak bilang bukan salahmu, berhenti mau dirimu. Sampai akhirnya kayak di titik dimana bukan saya yang kurang, tapi memang dari dianya yang kurang bersyukur. Oke, berarti memang ini dia kena sekali kesehatan mental tadi. Mau katanya lagi, kemarin itu sempat notice kalau misalnya dia berubah itu semenjak LDR. Nah waktu itu waktu libur, berarti mau katanya di situ apa yang kita lakukan untuk waktunya kayak menghilang itu dia. Itu yang kulakukan, kayak aku coba untuk, kan memang dia itu hilang karena alasannya juga kayak sakit, terus juga karena dia memang sibuk ke kepanitiaan, sibuk kayak isi materi tuh, kayak isi materi di sini. Jadi akhirnya kayak bilang kak, awalnya memang kayak mojok kak terus kayak karena kayak bilang kamu tinggal kak terus, tapi di situ kayak mencoba untuk mengerti. Di situ mulai kak cemplungkan diriku di kepanitiaan, karena untuk bilang kak supaya sibuknya bisa keimbangi. Tapi makin kesini pun pas ku sibuk
ya saya juga mulai masih sibuk di situ, tapi dia makin hilang-hilang Ki. Jadi kayak apa yang aku lakukan kayak mencoba aja untuk ya nonton Kak drakor supaya saya saya juga tidak lampiaskan Ki ke hal-hal yang lain tuh kayak cari cowok-cowok lain, enggak. Jadi saya lampiaskan jika nonton drakor seperti itu. Oke, berarti kita lampiaskan jika drakor, nonton drakor, masuk juga ke penelitian. Berarti tidak ada hal-hal negatif terpikirkan di otak tak? Kalau dibilang hal negatif enggak ada, cuman kemarin saya tuh sampai malas makan. Saya kayak enggak makan tuh, akhirnya mamaku bilang kenapa kok enggak makan, akhirnya itu asam lambungku naik sekali, akhirnya saya sempat dibawa di rumah sakit, entah itu karena campur aduk itu, kecapean juga karena kepanitiaan, kepikiran juga sama dia, akhirnya saya enggak bisa makan karena saya kan selalu berpikir saya kurang untuk dia, jadi saya betul-betul kayak bilang kayaknya ini kurang, akhirnya itu kurang, coba kayak mau diet kurang atau jadi kayak enggak makan segala macam, akhirnya itu sempat dibawa ke rumah sakit begitu. Oke, nah rumah sakit berarti itu ada rasa menyiksa diri sedikit-sedikit karena kita sengaja buat nggak makan. Nah itu waktunya kita masuk rumah sakit sempat jadi khawatir atau kayak menjenguk setidaknya begitu, pernah? Kalau dibilang itu, kalau kan ini pas itu sakit saya nggak pegang HP, tapi pas saya buka HP ternyata sepupuku yang chat ke dia, karena kan saya sudah kenal kan di sepupuku ini lumayan keras Ki caranya untuk tanya kini, karena memang aku itu cowok nggak tahu diri begini. Kalau dibilang khawatir kurang tahu Kak juga, karena kan cuman aku baca chatnya, tapi situ kayak dia sempat bertanya kayak di rumah sakit mana, tapi kan lumayan jauh juga jaraknya. Jadi kalau dibilang khawatir mungkin ada, tapi bukan khawatir karena situ aku klaim Ki dia khawatir karena merasa bersalah, ini dampak dari perbuatannya toh. Tapi kalau untuk menjenguk enggak ada. Berarti tidak ada rasa ingin mendatangi Ki waktunya sakit. Berarti waktu tak sakit itu berapa hari? Kalau enggak salah itu pas aku sakit itu 5 harian. Oke, berarti di rumah sakit itu siapa yang jaga Ki? Pastinya orang tua aku, tapi kan orang tua aku juga kerja toh, jadi yang sering temani kayak itu sepupuku yang tadi aku bilang ini, yang tahu kalau tahu Kak sama dia, tahu juga kalau selingkuh, akhirnya sepupuku yang sering chat kini cowok chat kayak bilang kau ini kasih begini sepupuku begini kenapa kasih begini, dia tuh enggak pernah dikasih begini di keluarga aku, tapi kenapa kasih begitu ya, akhirnya sepupuku pokoknya lah yang berinteraksi sama dia, yang hubungi dia begitu. Oke, berarti ini laki-laki betul-betul tidak ada juga rasa-rasa peduli sekalinya kayak peduli sedikit saja. Nah, mau juga tanyakan kemarin itu sempat kinotis kalau kita ini dikenalkan sama ini mantan yang maaf kita diselingkuhi itu dari teman tak. Nah, mau katanya kalau ini kenapa Ki mau oh iya sini Mi sama saya, apa awal mulanya? Kan itu kan yang ku bilang sebelumnya, kan ini akhir semester, jadi kayak ya laporan semester sibuk, terus ini temanku betul-betul teman bawa aku memang dari semester 1, terus itu kayak kan lagi mumet-mumetnya, terus dia kayak bilang butuh kok teman cerita ndak, ada nih sepupuku jomblo aja, jadi kayak bilang oke pala dia begini. Nah pas aku coba cerita kayak betul-betul dia itu isi Ki kayak lagi mumet-mumet Kak, terus ada ya kayak jadi gampang Ki masuk begitu ya. Jadi kayak kalau dibilang langsung ku suka atau tidak, tapi kayak merasa Kak kayak apa, dia merasa Kak kayak bantu Kak, karena saat itu kan mumet Kak, jadi butuh Kak teman cerita, dan dia bisa bantu Kak, kayak ada kilo di saat terbutuhku, jadi gampang Ki nyemplung di hatiku begitu. Tapi kalau dibilang saya nggak tahu tidak suka atau tidak terlalu cuman ada perasaan kayak butuh Kak dia untuk jalani itu hari seperti itu. Oke, berarti maksud dari nyemplung di dalam hati teh itu karena mumpung juga karena kayak sesibuk itu, karena saya juga sempat rasakan kemarin kalau memang akhir semester itu sehektik itu, jadi butuh Ki memang tempat cerita. Nah mungkin maksud dari nyemplung tak itu seperti itu. Iya betul, jadi kayak gampang Ki masuk lah istilahnya tuh, jadi kayak anggap nih istilahnya tuh saya itu hari kan pikiranku mumet Ki, terus butuh Kak anggap nih kayak kepikiranku itu kayak karung yang penuh, terus tiba-tiba dia datang, dia itu seperti karung kosong yang mau ambil Ki isinya karungku sebagian, jadi gampang Ki untuk kubagi begitu ya, karena betul-betul memang penuh nih, jadi kayak
kayak bisa dibilang kayak menggumpal-gumpal di atas tuh, jadi kayak langsung dia bisa masuk, jadi gampang nyemplung, gampang masuk di hatiku begitu. Oke, berarti memang dia kayak, apalagi mungkin boleh tahu bagaimana wataknya itu laki-laki. Kalau menurutku tuh dia tuh orang itu kayak ya tegas ki, karena kan saya juga butuh kak memang laki-laki yang tegas, kayak yang mengarahkan kak begitu, jadi merasa diarahkan kak. Terus dia juga kayak bukan sekedar mendengar tapi kayak nakasih kak kayak karena kan saya lumayan word affirmation kak juga anaknya, jadi dia kasih kak kata-kata kayak apa sih bisa kok begini karena memang itu kata-kata yang paling kubutuhkan saat itu, kata-kata yang kayak betul-betul dia kasih kak itu, dia kena memang gue kayak apa yang kubutuhkan dia langsung kena situ, jadi kayak langsung kayak tepat sasaran lah toh istilahnya. Jadi kayak betul-betul kayak wataknya tuh kayak bagus gitu. Terus bahkan kalau dia rapat terus saya kayak lagi mumet kak, pasti dia tidak matikan teleponnya walaupun dia lagi isi materi, jadi saya kayak bilang kak kayak merasa kak diprioritaskan lah istilahnya, walaupun awal-awal ya. Oke, berarti dia penuhi semua love language tadi. Iya betul, bisa dibilang begitu. Oke, mungkin sudah semua nih yang mau saya tanyakan untuk wawancara pada hari ini. Nanti mungkin nggak tahu kalau wawancara berikutnya apa masih perlu atau tidak. Nanti saya hubungi Ki lagi. Apakah bersedia, Ki? Iya bersedia, silahkan. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sore-sore begini. Iya, terima kasih kembali juga. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.